Jangan punya pikiran-pikiran negatif, selalu diisi. Nah, ini yang kadang-kadang banyak para sales yang nggak punya kemampuan itu. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang Zig Ziglar. Mungkin teman-teman pernah ada yang dengar ya, siapa sih dia ini? Terus apa sih prestasinya gitu ya? Seperti yang kita ketahui, beliau ini adalah seorang sales yang terkenal. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mulai berikut ini ya. Belum Anda lanjut nonton video ini? Silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Sehat ya Coach? Sehat. Ya Coach, kita mau bincang-bincang tentang ini nih, salah seorang tokoh sales terkenal gitu ya. Dan mungkin sahabat sales di sini juga pernah ada yang mendengar atau bahkan pernah membaca bukunya beliau gitu ya Coach ya. Nah, beliau ini adalah Zig Ziglar. Jadi Zig Ziglar ini seorang salesman terkenal gitu di dunia ya Coach ya. Jadi mungkin sahabat sales ada yang pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang membuat beliau itu menjadi seorang sales yang terkenal? Oke. Bu Anda masih ingat kan kalau Ya. saya dulu pernah license langsung dari Zig Ziglar? Oh iya benar. Baru sadar kan? Iya. Ya, saya dulu kan license resmi dari Zig Ya, Ziglar. Coach Arif license resmi ya. Nah, jadi gini, jadi di Zig Ziglar itu pembelajarannya saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi Zig Ziglar itu sangat terkenal berkaitan dengan bagaimana memompa motivasi. Jadi kalau dia selalu menganggap, makanya ada istilah namanya see you at the top, yaitu sering banget pakai Ya itu motivator. kayaknya ngetop banget ya. Itu adalah kata-kata dari dia. Jadi bukan kata-kata orang-orang Indonesia sampai jumpa di puncak gitu ya. Satu see you at the top. Itu kata-kata dia banget, murni 100% tuh. Sampai akhirnya di angkatan berikutnya diganti namanya, bukan see you at the top tapi see you over the top katanya. Wah. Jadi jangan sampai di atas gunung tapi setelah gunung Melewati. melewat lagi katanya, see you over the top katanya gitu. Nah, jadi gini, yang pembicara yang menarik adalah kalau Zig Ziglar itu pertama kali dia selalu mengajarkan harus berkaitan dengan orang punya impian. Apa impiannya, kenapa dia harus menjadi sales yang bagus. Yang kedua, harus punya karakter yang bagus. Jadi kepala tuh harus selalu diisi, jangan punya pikiran-pikiran negatif, selalu diisi. Nah, ini yang kadang-kadang banyak para sales yang nggak punya kemampuan itu. Mereka merasa buang-buang duit. Mereka tuh malah menganjurkan bahwa, Zig Ziglar selalu menganjurkan bahwa bikin yang namanya Automobile University. Apa itu Automobile University? Jadi kalau mobil itu wajib ada tempat kaset, beli kaset-kaset, dengerin kaset-kaset zaman dulu. Nah, kalau sekarang di zaman saya, makanya waktu zaman saya dulu kerja, makanya kenapa saya punya banyak CD-CD yang saya beli tentang Zig Ziglar dan saya mendengarkan. Nah, itu yang disebut namanya Automobile University. Nah, kalau zaman sekarang mah enak banget. Kayak sekarang udah ada YouTube, sudah ada podcast, sudah ada macam-macam. Bahkan kita aja pun ada di YouTube, ada di podcast, ada. Jadi cukup dengerin aja. Nah, di saat itulah jadi kita menganggap bahwa Automobile University, sudut pandangnya apa? Dia bilang sudut pandangnya sederhana. Dia bilang sudut pandangnya gini, tahukah Anda kalau untuk menjadi profesor, kalau orang mau kuliah, mau naik ke level berikutnya, kuliah S1 naik ke S2, itu membutuhkan membaca buku cukup 50 buku. 50 buku itu sudah mendapat gelar S2. Diasumsikannya gitu. Dia cuma bilang gini, bisa bayangin nggak kalau misalkan total baca buku 50 buku, kita anggaplah kalau kita baca satu bulan 2 buku aja, berarti 2 bulan itu kan 1 tahun itu berarti kan 12 ya. 12 kali 2 berarti 24. Berarti dalam waktu 2 tahun setengah, 2 tahun kita sama dengan sudah kuliah S2 tuh, Bu. Nah, makanya dari sudut pemikiran itulah makanya Zig Ziglar dia selalu mengatakan, daripada kamu ngabisin waktu, daripada kamu nggak jelas hidupnya kebejuntrungan, mendingan kamu fokus untuk mengerjakan impianmu. Yang bisa dikatakan metode ini sangat works di zaman saya dan yang membuat saya bisa berhasil karena itu. Tapi
Ini jadi menarik kalau di zaman-zaman sekarang. Kenapa menarik? Masih ingat nggak percakapan semalam dengan Matthew, anak-anak kita ya? Matthew ngomong apa? Bahwa kan kehidupan itu kan perlu mikirin yang lain, Pak. Kan mesti balance hidup. Nah, itu yang sering makanya menganggap bahwa hidup tuh harus balance. Nah, sedangkan di Zig Ziglar, balance pengertian di keluarga silakan, tapi bukan berarti di perjalanan. Di perjalanan kan kita bisa sambil nyetir mobil, sambil dengerin, sambil belajar. Jadi nggak ngebuang waktu. Nah, begitu juga makanya prinsip itu yang saya pakai ketika saya bekerja. Saya mendingan punya supir yang nyetir mobil, saya yang prospek, saya yang kerja, saya yang belajar. Itu yang saya lakukan. Maka kebiasaan itu berjalan sampai hari ini. Makanya kalau jam 12 saya nggak makan, saya ngapain? Belajar. Sampai hari ini saya masih belajar kayak gitu. Jadi kayak hari ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Saya udah belajar total ya. Hari ini udah belajar hampir 2,5 jam. Nah, jadi itulah proses yang namanya kalau kita nggak belajar terus-menerus, maka kita nggak akan bertumbuh sampai kapanpun. Nah, itu yang diminta Zig Ziglar adalah itu. Terus yang berikutnya, yang ketiga yang paling saya suka dari Zig Ziglar adalah be a good finder, not a bad finder. Apa itu? Maksudnya apa gini? Be a good finder tuh artinya kita jadi orang yang selalu mencari apa kebaikan orang lain, bukan mencari apa keburukan orang lain. Jadi ketika misalkan contoh, ketika kita melihat ada seseorang, kita jangan hanya fokus satu hal yang negatifnya dia, tapi cari apa kebaikan-kebaikan dia. Jadi be a good finder. Jadi supaya ketika melihat segala sesuatu, dilihatnya dari sudut pandang positif. Itu yang dimau oleh Zig Ziglar. Dan berikutnya Zig Ziglar juga percaya keberhasilan itu akan terjadi kalau hubungan keluarga juga harmonis. Kalau hubungan keluarga nggak harmonis, kayaknya nggak bisa. Itu juga berpengaruh. Nah, setelah sudah, dan masih banyak lagi dari sudut motivasinya. Tapi kalau bicara dari sudut selling, ilmunya apa sih yang membedakan? Kalau saya bisa mengintisarikan, memang ketika saya mempelajari sertifikasi sama beliau atau beberapa ilmunya, menurut saya ilmunya nggak ada beda sama yang lain sih. Tapi memang dia sangat kuat banget penitik beratan pada kemampuan menjalin hubungan, itu pasti. Kemampuan dia pada bagaimana mengatasi penolakan, dan kemampuan dia dalam penolakan itu dalam arti macam-macam ya. Penolakan baru ketok pintu ditolak itu juga salah satu yang dipelajari, dan sampai ketika jualan gimana cara ngatasi sampai dia berhasil, dan teknik closing yang dia dalamin. Jadi sebenarnya metode-metode yang terpakai adalah itu. Yang saya suka dari salah satu metode dia adalah bagaimana kalau kita jualan harus ngeliat dulu target audiensnya siapa. Jadi kita nggak bisa sembarangan orang kita garap, kita kejar gitu, nggak bisa. Kita harus tentukan dulu siapa target audiensnya, kenapa target audiens itu mau beli. Misal contoh, dulu kan dia jualannya panci tuh. Nah, dia jualan panci, kan dia nggak mungkin datang ke rumah-rumah yang rumah-rumah yang dimana nggak pernah masak, yang bahkan kelihatannya nggak ada ibu rumah tangganya dan sebagainya. Dia nggak mau buang-buang waktu. Jadi dia akan mencari perumahan kawasan yang kemungkinan mereka melakukan untuk memasak. Dengan asumsi, ingat ya, ini kan kita ngomong Amerika ya. Kalau Amerika, itu kan kalau kita datang ke rumah, karena mereka nggak punya pembantu, maka yang mengerjakan itu kan adalah si tuan rumahnya sendiri, yang punya rumah. Beda sama di Indonesia, kalau Indonesia kan kita ada pembantu tuh. Jadi kadang-kadang ketika kita nawarin panci kepada pemilik rumahnya juga bingung karena panci juga jarang pakai, mendingan dia pakai GoFood kan gitu loh. Kadang-kadang itu yang menjadi isu. Nah, itu yang menjadi bagian penting di Zig Ziglar. Yang berikutnya adalah mendengarkan apa yang mereka minta, kebutuhan mereka, dan yang terakhir adalah kuat menghadapi pernyataan kata tidak. Bahkan Zig Ziglar pernah memberi pernyataan kalau Anda ditolak oleh customer yang sama 6 kali, tingkat closing masih sekitar 60%. Itu yang dipegang sampai hari ini. Jadi balik lagi saya mengatakan keberhasilan dia itu cuma berkaitan dengan bagaimana pola pikir mereka melakukannya. Itu sih Bu, kalau di Zig Ziglar. Jadi kalau ditanya Zig Ziglar banyak banget sih, tapi bagian besarnya itu sih sebenarnya yang bisa diambil. Berarti mindsetnya juga udah bagus. Betul. Ya? Nanti kalau misalkan kita mau kupas, nanti kita kupas khusus aja Bu tentang Zig Ziglar. Kita bisa kupas khusus satu topik kita bahas aja kalau mau.
Oh, oke. Itu panjang banget sih kalau memang mau dibahas sih, Zig Ziglar. Panjang Boleh banget. juga ya. Berarti nanti ditunggu nih coach sama sahabat Boleh, sales kalau boleh, kita mau boleh. ngupas tentang Zig Ziglar Boleh. gitu ya. Jadi berarti beliau ini memang sudah mempunyai mindsetnya yang bagus ya sebagai seorang sales. Ya, ya intinya buat oh ya ada satu lagi mungkin yang saya terkenang terakhir ya. Dia adalah salah satu trainer yang menurut saya cukup setia dengan istrinya. Dan dia sampai akhir meninggal pun dia hanya cuman the only have one wife. Dan itu yang saya suka dari dia karena dia membuktikan bahwa kehidupan itu mesti benar. Dia hubungan dengan Tuhannya juga bagus, dengan hubungan dengan Tuhan bagus, hubungan dengan dunianya juga cukup bagus. Makanya hubungan dengan pasangannya cukup bagus, hubungan dengan anaknya cukup bagus. Maka ketika beliau wafat pun perusahaannya sampai sekarang masih jalan. Yang jalannya anaknya namanya Tom Ziegler. Dan itu yang dia yang jalanin. Wah, menarik sekali ini ya. Dari sisi bukan hanya dia sebagai seorang sales yang Betul, hebat betul, ya, tapi betul. dari kehidupan Spiritualnya dia pribadinya bagus, spiritualnya kemudian bagus. orang dia ketika meninggal aja banyak semua orang yang mendampingi dia, Bu, sampai masuk ke liang lahat, sampai saya kepikiran gitu ya. Aduh, kayaknya kalau gue bisa meninggal kayak Zig Ziglar itu, pada saat meninggal kayak Zig Ziglar ada banyak orang datang nemenin ke kuburan tuh, kayaknya keren banget tuh kelihatannya. Kayaknya sampai dikenang sedemikian luar biasa, itu kerennya sih Zig Ziglar sih. Gitu. Ya. Oke, coach. Menarik sekali ya. Jadi kita nanti akan mengupas tentang Zig Ziglar ya, sahabat sales, terutama dari sisi beliau sebagai seorang sales hebat gitu ya. Nanti siapa tahu dari sini ada banyak insight-insight gitu yang didapat oleh sahabat sales gitu ya, sebagai seorang sales. Oke, coach, kalau ada yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan kita kemana ya coach? Bisa masuk ke salesuniversity.id dan Anda bisa masuk ke caption. Di dalam caption itu ada informasi tentang pelatihan-pelatihannya. Sudah ada tentang informasi pelatihan, tinggal diklik, nanti bisa langsung masuk di sana dan bisa langsung ikut bisa pendaftaran pelatihan-pelatihan apa aja di sana. So, akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan Saya Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performance. Bye-bye. Bye.